Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Turwadia. Kali ini saya akan membahas tentang ragam evaluasi tes. Nah, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tes merupakan sebuah instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel tingkah laku. Misalnya untuk menjawab pertanyaan seberapa baik tinggi kinerja seseorang. Yang menjawabnya berupa angka. Menurut Brownlow 1985, tes adalah salah satu bentuk pengukuran dan tes hanyalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi, kompetensi, pengetahuan, keterampilan tentang peserta didik. Pengumpulan informasi lewat teknik tes lazimnya dilakukan oleh pemberian seperangkat tugas, latihan, atau berupa pertanyaan yang kadang dalam bentuk esai atau pilihan ganda yang harus dikerjakan oleh peserta didik seperti testi atau tercoba yang sedang dicoba. Untuk melakukan kegiatan tes, tepatnya pengetesan, diperlukan suatu seperangkat tugas, yaitu pertanyaan atau sebuah latihan. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Menurut Jemari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Dan kemudian menurut Dr. Handes Amirdain Indrakusuma dalam bukunya Evaluasi Pendidikan mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan dengan tepat dan cepat. Contoh-contoh tes yaitu tes, testing, testi, dan tester, dan kemudian akan dijelaskan lebih lengkap lagi dan saya serahkan kepada teman saya yang bernama Resti Cahyani. Silahkan dilanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tes individual dan tes kelompok. Berdasarkan jumlah individu yang dites, tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual terjadi jika suatu melaksanakan kegiatan tes guru hanya menghadapi seorang peserta didik. Misalnya, jika guru menghendaki satu persatu seperti dalam ujian lisan, praktik berbicara, wawancara. Sebaliknya, dalam tes kelompok yang dihadapi guru sejumlah peserta didik, misalnya peserta didik satu kelas dalam ulangan umum akhir semester. Tes perbuatan dan tes verbal adalah tes yang menuntut tes peserta didik berupa tingkah laku yang melibatkan gerakan otot, tes kinerja untuk kerja dan performance. Tes tersebut dimaksudkan untuk mengukur tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek psikomotorik. Tes verbal di pihak lain menghendaki jawaban peserta didik yang berupa tingkah laku verbal, yaitu jawaban yang berbentuk bahasa yang berisi kata-kata dan kalimat. Tes verbal dapat dibedakan menjadi tes lisan dan tes tertulis. Kemudian, tes buatan guru dan tes standar. Jenis tes dapat dibedakan ke dalam tes buatan guru dan tes standar. Kedua tes tersebut, walau sama-sama dimaksudkan untuk keberhasilan belajar, peserta didik mempunyai segi-segi perbedaan, yaitu yang pertama tes buatan guru, yang kedua tes standar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rika. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu macam tes pengukuran keberhasilan. Tes pada umumnya dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Tingkat keberhasilan peserta didik dapat juga dimaknai sebagai tingkat kemampuan peserta didik yang diperoleh telah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran yang dimilikinya. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut sebagai pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tes seleksi, yang kedua tes awal pretest, tes prasyarat, tes penempatan, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostis, yang kelima tes formatif, yang keenam tes sumatif, yang ketujuh jenis tes menurut individu yang dites, yang kedelapan jenis tes menurut jawaban.
Berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan, maka tes dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tes kemampuan atau power test. Prinsip tes kemampuan adalah tidak adanya batasan waktu dalam pengerjaan tes. Yang kedua, tes kecepatan atau spirit test. Aspek yang diukur dalam tes kecepatan adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu pada waktu atau periode tertentu. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.